Tapi audio oke aja, baik saja kedengaran? Oke. Baik, saudara, kita di dalam zaman kita sekarang ini, kita puji Tuhan karena di gereja kita ini luar biasa Tuhan berikan karunia ya, karunia-karunia yang mungkin hanya dimiliki oleh gereja di akhir zaman. Kita tahu, kita belajar beberapa kali ya pertemuan kita ini, kita simpulkan bahwa ada satu kerajaan yang Tuhan undang kita masuk ke dalamnya. Kerajaan yang disebut dengan kerajaan kasih karunia. Kita menunggu kerajaan Yesus datang di saat Yesus datang kedua kali, ya, tetapi kita menunggu kedatangan Kristus kedua kali ini, kita lupa bahwa tidak mungkin kita masuk ke dalam kerajaan yang Yesus sediakan, kecuali kita masuk di dalam kerajaan yang sekarang ini sudah ada. Tanpa masuk ke dalam kasih karunia Kristus, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan, sehingga Yesus datang di awan-awan seperti Matius 25:31 mengatakan, wah ini datang dan seluruh malaikat di surga, ya, datang di awan-awan menjemput manusia saat Yesus menerima kembali tahta kemuliaan, ya. Kerajaan kemuliaan dimulai kembali, kita tidak bisa mengambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk masuk dulu ke dalam kerajaan kasih karunia. Dalam buku Ibrani Rasul Paulus mengatakan, kita dengan berani kita menghadap Tuhan, hadirat Tuhan melalui apa? Di tahta kasih karunia-Nya. Jadi saudara dan saya nggak bisa masuk di dalam kemuliaan Tuhan karena nggak bisa. Nah, kerajaan kasih karunia ini selesai, langsung digantikan dengan kerajaan kasih karunia, kerajaan kemuliaan. Ya, nanti kita bahas lebih detail lagi mengenai dua kerajaan ini. Tapi saya mau ngajak kita membahas di dalam sebagai umat Tuhan. Ya, kita tahu bahwa dulu bangsa Israel, ya kalau Tuhan dulu punya bangsa Israel, ya Rasul Paulus katakan segala sesuatu yang menimpa mereka, bukan benar, segala sesuatu yang terjadi pada mereka adalah contoh. Apa itu bunyinya? 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Nah, bunyinya begini. Semuanya ini telah menimpa mereka. Siapa mereka? Rasul Paulus katakan bangsa Israel, ya. Segala sesuatu yang terjadi kepada mereka ini adalah contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Zaman akhir telah tiba. Jadi, bangsa Israel itu memberikan gambaran, bayangan, tetapi wujudnya di saat Kristus hadir. Nah, inilah kerajaan yang baru. Nah, jadi semua yang dialami bangsa Israel itu adalah pelajaran bagi kita saudara yang hidup di akhir zaman. Nah, kalau begitu di saat bangsa Israel dulu, banyak ya kita dunia Kristen mengatakan di matinya Yesus di kayu salib, semua hukum dibatalkan. Nah, baca Efesus 2 ayat 15, Kolose 2 ayat 16, kita mudah menyimpulkan di saat Yesus mati di kayu salib, oh, semua hukum dibatalkan. Semua hukum dibuang. Apakah demikian? Ada hukum yang mana itu? Saudara-saudara, di dalam ini ya, saya mau share screen dulu. Nah, oke. Di dalam buku Perjanjian Lama, ya, bangsa Israel, kalau tidak salah saya pernah sebut juga dulu beberapa minggu lalu. Ada beberapa macam hukum, ya, hukum Taurat, hukum Musa, hukum upacara, hukum kesehatan, hukum sipil. Ada hukum Taurat atau moral. Inilah 10 hukum Tuhan. 10 hukum ini adalah cerminan tabiat Kristus, tabiat surga.
Ini adalah moral, ya. Karena di surga itu nggak ada orang mengingini barang orang lain, tidak ada yang membunuh, tidak ada yang berzina, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berbohong, ya, tidak ada yang meninggikan segala hal lain di luar meninggikan Tuhan. Ini adalah hukum moral yang menjadi dasar. Kalau kita orang Indonesia mungkin dasar hukum kita adalah apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Inilah dasar di mana segala hukum untuk bermasyarakat diciptakan. Nah, inilah hukum moral, hukum Taurat. Tuhan turun memberikan hukum kepada manusia di saat bangsa Israel ya ada di Gunung Sinai. Tuhan menulis sendiri dengan jarinya, sehingga ini adalah tabiat surgawi, tidak mungkin dibatalkan. Kalau dibatalkan satu, ya semua dibatalkan, saudara-saudara. Ya, jadi ini hukum Taurat. Lalu ada hukum kedua, hukum upacara. Ya. Ini mengatur upacara. Ya, kalau hari Paskah harus ngapain? Ya, hari roti tidak beragi harus ngapain? Makan roti 7 hari lamanya tanpa ragi. Lalu hukum, lalu ada upacara-upacara keagamaan. Sebenarnya ini adalah untuk mengacu kepada siapa? Kepada kehidupan orang Kristen, ya, mengacu kepada nanti di saat Yesus datang, upacara inilah yang dibatalkan. Oke. Ada hukum kesehatan. Nah, saudara tahu, mungkin pernah dengar ya, kalau baca di buku Imamat 12 mengatur juga seorang ibu kalau melahirkan, kalau anak laki-laki dia harus tidak tahir selama 7 hari, anak perempuan 14 hari, lalu segala sesuatu yang tidak tahir itu kalau disentuh menjadi najis katanya. Lalu ada dalam buku mana itu, Ulangan 23 kalau nggak salah ya, coba saya lihat dulu. Buku Ulangan 23 mengatur apa lagi nih? Maaf ya, mengatur untuk urusan buang air aja diatur oleh Alkitab. Kalau buang air harus bawa skop, cangkul, pergi jauh-jauh dari kemah, gali dalam-dalam, lalu kubur, habis dibuang di situ, dikubur, ditutup, jangan sampai ada jejak kita buang air di situ. Ini bukan upacara, ini bukan hukum upacara, bukan hukum moral, bukan hukum sipil, ya, karena satu lagi hukum sipil. Nah, kenapa Tuhan mengatur hal-hal seperti itu? Karena ini urusan kesehatan. Dalam Imamat 14 juga contohnya, tentang apa? Ada kusta. Nah, ini bahasanya kusta ini ada bahasanya Musa. Sebenarnya kalau kita hukum kesehatan di dunia kesehatan modern ini, maksudnya Musa ini, kusta itu semua berbasis jamur. Kalau ada kusta di kulit, harus katakan kusta supaya orang nggak deket-deket. Kenapa? Supaya nggak nular. Kalau ada rumah ada kustanya, bukan kusta, ini ada jamur, saudara-saudara ya. Kalau ada orang Manado bilang bakadok itu, apa itu? Pak John mungkin tahu artinya apa ya. Ada jamur-jamur hitam itu di dinding, bekas air, ya. Harus lapor sama siapa? Sama imam. Imamnya lihat, dulu nggak ada dokter, saudara. Imamnya lihat, disuruh keluar dulu penghuni rumahnya, 7 hari lamanya, diketrik, dibongkar itu, didedel sedikit, nanti 7 hari kemudian datang lagi, baru boleh masuk. Ini murni aturan kesehatan. Kalau kembali lagi, masih ada lagi, harus 14 hari. Datang lagi, masih ada lagi, dibongkar rumahnya. Baju juga kalau ada kusta. Ternyata itu jamur maksudnya, saudara. Kalau kita punya baju putih seringkali kelihatan putih itu, kelihatan kalau di jamur-jamur tidak boleh dipakai. Sampai sekarang tahun 2022 pun anjurannya sama. Kalau baju sudah berjamur, paling enggak cuci dulu pakai cuka. Gitu? Kalau sudah dijemur,
1 minggu dipakai, masih ada lagi, buang itu baju, dibakar. Ya, itu hukum. Ini hukum kesehatan berhubungan dengan apa? Kesehatan. Nah, karena apa? Tuhan bilang di Ulangan 4 ayat 1 sama apa namanya? Ulangan 4. Ulangan 4. Ini Tuhan bilang sama Musa, perintahkan kepada orang Israel. Oke. Aduh, ayatnya saya kayak salah tulis ini. Nanti kita cari ya. Ayatnya kurang lebih, kalau kamu mengikuti peraturan-peraturan dan hukum dan ketetapan-ketetapanku, aku akan menjauhkan kamu dari penyakit-penyakit yang aku timpakan kepada bangsa Mesir. Pernah dengar ya? Nah, itu kalau kita menuruti semua hukum kesehatan, hukum sipil, hukum moral, Tuhan melindungi kita supaya kita tidak sakit. Seringkali kita mengatakan, ini Tuhan ini mau mengambil kebahagiaan saya ini. Saya mau ngapain aja kita mestinya bebas, jadi Tuhan mau menghukum kita, memberikan kita batasan-batasan yang membuat kita tidak senang dalam itu. Bukan. Justru akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Ini hukum kesehatan. Dan hukum sipil gimana, saudara? Ada nggak hukum sipil di dalam Alkitab? Oh, banyak ya. Hukum sipil itu mengatur apa, saudara? Mengatur pernikahan. Ya, Tuhan kasih juga peraturan pernikahan. Mengenai apa? Mengenai pajak juga Tuhan mengatur. Ya. Mengenai ganti rugi. Kalau kita merugikan orang lain, kita merusak barang orang lain. Ya toh? Apalagi? Mengenai jual beli. Tuhan memberikan aturan-aturan, semua hukum sudah ditulis. Mengenai hak asasi manusia. Tuhan juga memberikan hukum apa ini yang salah satunya sering kita dengar. Kalau kita menggarap tanah, ya, setiap kali 7 kali garap, 6 kali garap, musim berikut 1 kali tidak boleh digarap apa-apa. Ya, ini adalah Sabat year, ya, Sabat tahunan, Sabat dalam setiap 7 tahun. Lalu dalam 7 kali siklus, tahun ke-50 namanya tahun Yobel, tahun Jubilei. 1 tahun full tidak boleh digarap sama sekali. Ini adalah hukum sipil, tetapi juga hukum kesehatan, karena kenapa? Tanah yang digarap terus tanpa istirahat, ini mikroorganisme di dalam tanah tersebut jadi tidak sehat juga. Jadi harus ada keseimbangan antara kerja dan istirahat. Harus ditunjukkan. Nah, saudara-saudara, kita puji Tuhan, ini semua hukum ini dituliskan oleh Musa, oleh seorang nabi, kepada umat yang menjadi biji mata Tuhan. Tuhan kasih ketetapan-ketetapan ini, hukum-hukum, upacara kesehatan, sipil, Taurat, moral, detail kepada Musa untuk dijalankan. Nah, saudara-saudara, tentu kita tahu yang dipalangkan, hari Sabat-Sabat yang dipalangkan, seperti dikatakan Kolose 2:16, adalah yang mana yang tidak dijalankan lagi. Yang ini tidak dijalankan lagi, ya hukum upacara. Karena apa? Semua upacara-upacara itu adalah bayangan-bayangan yang akan datang karena kita sudah punya wujudnya adalah Yesus. Sementara hukum moral tidak mungkin dipalangkan. 10 hukum tetap akan berlaku karena itulah cermin tabiat surga. Hukum kesehatan, saudara-saudara, hanya karena Yesus mati di kayu salib, kita tidak lagi mematuhi kesehatan yang Tuhan berikan. Oh, sudah jelas bahwa hukum kesehatan tetap berlaku, ya. Ini adalah untuk kebaikan kita. Hukum sipil, oh ya, banyak juga hukum sipil masih berlaku karena ini menyangkut kehidupan bermasyarakat. Nah, di zamannya Tuhan, di zaman bangsa Israel, Tuhan memberikan seorang nabi. Nah, diberikan kepada Musa. Ditulis, dipaket ulang oleh Musa. Nah, saudara, bangsa Israel ini belum secara sempurna menjadi bangsa yang Tuhan mau pamerkan ke seluruh dunia. Ya. Bangsa Israel karena dia menolak Kristus,
tidak bisa dipakai lagi oleh Tuhan untuk menjadi pengantin Kristus. Jadi bangsa Israel rohani ini terus, ya, setelah bangsa Israel menolak, bangsa Israel jasmani menolak, kemudian menjadi bangsa Israel rohani. Dan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan Tuhan berikan ini sebenarnya masih perlu diperhatikan oleh kita. Di zaman akhir, di mana Kristus akan mengakhiri kerajaan kasih karunia ini supaya dia bisa memulai kerajaan kemuliaan, justru Tuhan mau mengembalikan, ya, citra kesempurnaan umat Tuhan yang sehat, yang bermoral, yang tahu bermasyarakat. Ya. Tuhan paket ulang ini, semua hukum-hukum ini diberikan kepada gereja yang terakhir. Ya, gereja yang ketujuh, gereja yang kita kenal sebagai eranya Laodikia ini. Laodikia ini gereja yang terakhir sebelum Yesus datang kedua kali. Gereja ini mengatakan, waduh, dia sudah semuanya, dia sudah tahu. Sudah hebat. Tetapi tidak merasa apa-apa, perlu apa-apa lagi, sehingga tidak merasa bahwa ternyata dia melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Walaupun punya apa? Semua punya ini secara detail, saudara. Nah, kita puji Tuhan, di gereja ini kita mempunyai tulisan-tulisan yang dipercayakan untuk gereja kita menjadi nasihat, memberikan tuntunan bagaimana bermasyarakat, bagaimana membangun kehidupan yang sehat juga, bagaimana membangun moral, bagaimana membangun hubungan yang erat kembali dengan Kristus. Saudara, puji Tuhan. Ya. Di gereja kita Tuhan memunculkan seorang perempuan yang menjadi pendiri gereja kita juga. Dan perempuan ini namanya Ellen White. Baik. Yang diberikan hikmat yang luar biasa sekali. Tahun 1860-an, Tuhan sudah berikan dia hikmat, kasih tahu bagaimana tembakau itu adalah racun sebenarnya. Sementara dunia kesehatan 100 tahun kemudian, tahun 1960-an, masih mengatakan rokok itu adalah obat. Rokok itu bagus untuk tenggorokan kita. Bayangkan ya, 100 tahun sebelumnya Tuhan sudah kasih tahu. Jangan mengkonsumsi alkohol, jangan mengkonsumsi obat-obatan kimia, jangan mengkonsumsi tembakau. Semua sudah diberikan jauh sebelum dunia medis ini secara profesional menyimpulkan apa yang kita sudah tahu sejak gereja kita didirikan. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Makanya bagi kita ini, kita percaya Tuhan mengembalikan seorang seperti Musa kembali ke zamannya kita ini supaya apa? Kita yang menjadi biji mata Tuhan, menjadi Israel rohani, akhirnya apa yang diharapkan oleh Tuhan pada umat Israel zaman dulu purbakala harusnya tercermin pada siapa? Pada saudara-saudara, pada kita sekarang ini di gereja kita ini. Luar biasa tulisan kalau saudara melihat ya, mengenai kesehatan, mengenai bagaimana berpakaian pun dikasih tahu, bagaimana mendesain rumah juga dikasih tahu, ya, bagaimana kita berumah tangga, ada di dalam buku Adventist Home. Luar biasa buku ini. Ada nasihat kepada anak muda. Apalagi ada buku mengenai counsel on diet, ya, buku mengenai diet dan makanan, pola makan. Ada juga mengenai apa? Mengenai nubuatan. Kita tahu buku Kemenangan Akhir. Buku-buku ini ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu yang masih sampai sekarang berlaku. Nah, sekarang bagaimana posisi tulisan-tulisan ini dan bagaimana posisi Ibu Ellen White ini? Apakah menjadi Musa modern di zaman sekarang? Nah, inilah kita mau bahas malam hari ini, saudara. Oke? Jadi semua hukum Tuhan ini bukan untuk membuat kita ini sengsara, tetapi justru akan membuat kita menjadi bangsa yang lebih bahagia, bangsa yang sehat, bangsa yang bersih, bangsa yang bermartabat, mempunyai bermasyarakat dengan baik, mempunyai moral yang tinggi,
dan terutama mencerminkan tabiat Kristus. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Sudah sejak kapan? Sejak zaman Musa dulu diharapkan. Nah, saudara-saudara, minggu lalu kita membahas, aduh, ingat nggak ya? Hukum upacara ini ada 7 hari raya yang tidak perlu lagi dirayakan karena apa? Rasul Paulus bilang, Kolose 2:16, karena kita sudah punya wujudnya, tubuhnya adalah Kristus. Bayangannya tidak berlaku lagi, bayangannya ya udah dibuang aja. Karena apa? Kita cuma menunggu kegenapannya secara berurutan sejak Kristus mati di kayu salib sampai Yesus datang kedua kali. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa saudara dan saya hidup di hari raya yang ke-6. Hari raya ke-6 ini adalah puncak perayaan dalam setiap tahun. Ini adalah hari Sabat di atas segala hari Sabat, cuma 1 kali muncul dalam 1 tahun, di mana semua dosa-dosa mereka diperiksa, mereka duduk di tanah dengan debu di dahi mereka, dengan baju berkabung karena mereka siap, jangan-jangan mereka mau mati hari itu. Inilah era di mana saudara-saudara saya hidup. Namanya apa? Hari raya apa? Grafirat atau penghakiman. Makasih. Nah, kita tahu penghakiman ini dimulai di saat bait suci dipulihkan. Kenapa dipulihkan? Terlalu banyak dosa yang dilakukan sepanjang tahun, dipulihkan 1 kali dalam 1 tahun, tanggal 10 bulan ke-7 setiap tahun. Ini apa yang dilakukan? Imam masuk ke bilik maha suci. Nah, 1 kali setahun, sisanya nggak boleh masuk, saudara-saudara. Apa di bilik maha suci? Di bilik ini di dalam bait suci ada 2 bilik, ada 7 kaki dian, ya, ada roti tidak beragi, 6 tumpuk sebelah kiri, 6 tumpuk sebelah kanan, 12 tumpuk roti. Ada di sini ada meja kedupaan. Ini semua simbol-simbol, saudara-saudara ya. Lalu masuk ke dalam ruangan yang satu lagi, ini bilik suci, ini bilik maha suci. 1 tahun 1 kali, masuk ke sini dia. Di dalam sini ada apa, saudara-saudara? Satu Raja-Raja 8 dan 9. Kita tahu semua di sini ya, bahwa isinya adalah apa? 1 Raja-Raja 8 dan 9. Di dalam tabut, apa ini ya? Tabut perjanjian. Apa isinya? Nah, ini dia. Di dalam tabut perjanjian, di dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Ya, ini loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Di dalam tabut perjanjian itu hanya ada apa? 2 loh batu. 10 hukum Musa, disinilah hadirat Tuhan, disinilah tabiat surgawi ditulis, ya dituliskan di dalam 10 hukum. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel mau kemana-mana mereka panggul ini, tabut perjanjian seluruhnya disalut dengan emas. Ya, bangsa orang-orang Filistin, orang-orang Amalek kalau melihat orang Israel jalan dengan ini, waduh, takut, saudara-saudara. Tapi 1 tahun 1 kali, imam pada tanggal 10 bulan ke-7 masuk ke bilik maha suci, memulihkan bait suci. Apa artinya? Ini hari penghakiman. Oke? Karena ini adalah terakhir, dicek orang-orang Israel yang berduduk sekeliling bait suci, karena mereka sudah melakukan dosa, dan dosanya sudah ditebus oleh domba atau burung tekukur, atau apapun yang sudah mereka sembelih, binatang tidak bersalah itu. Tetapi pada hari ini mereka diperiksa, ada atau tidak pertobatan di dalam kehidupan.
tanggal 10 bulan ke-7, imam masuk ke dalam bilik maha suci. Kalau kita baca buku minggu lalu 8 Daniel 8 ayat 14, ini pun sudah tergenapi. Kapan, saudara? Nah, sedang digenapi setelah 2.300 petang dan pagi, terhitung dari kapan? Perintah untuk membangun kembali bait suci kota Yerusalem. Nah, ini semua catatan sejarah. Tahun 457 sebelum Masehi, seorang raja namanya Artasasta kasih keluar titah untuk membangun kota Yerusalem. Tuhan katakan sama Daniel, ya, malaikat Gabriel, Daniel, sejak perintah itu keluar nanti, ingat, akan ada 2.300 petang dan pagi, 2.300 tahun ya, sampai bait suci itu dipulihkan. Itu jatuhnya di tahun berapa? 1844. Sementara ada nubuatan satu lagi. Kapan Paskah diturunkan? Ada 490 tahun. Sejak perintah yang sama dikeluarkan, Mesias itu hadir. Ya. Nah, 7 tahun terakhir sebelum tahun 34, Yesus dibaptis. Dan tengah-tengah di 7 tahun itu, Yesus disalibkan, membatalkan semua korban bakaran, semua Paskah yang mereka lakukan. Ratusan tahun bergenerasi-generasi. Nah, oke, ini pelajaran kita minggu lalu, kita nggak mau mengulang. Jadi, setelah 1844, ya, Kristus memberikan satu simbol kepada umatnya. Ini adalah hari penghakiman. Ini adalah prosesi terakhir sebelum kerajaan kasih karunia ini selesai berdiri sempurna dan Yesus boleh datang, ya. Matius 25:31 tadi, malaikat turun. Jadi, setelah hari penghakiman dimulai, yang kita percaya setelah 1844, ya, di saat Yesus secara simbol ada di dalam bilik maha suci, kalau gitu kita mau ngapain? Nah, kita lihat aja apa yang Alkitab katakan, ya. Tadi tulisannya 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Di dalam tabut perjanjian itu tidak ada apapun selain 2 loh batu. Loh batu berisi 10 hukum Musa. Oke. Nah, saudara, Rasul Paulus menulis buku Ibrani Rasul Paulus ini sedikit banyak informasi, ya, saudara, sabar sedikit, ya. Nah, Rasul Paulus memberikan ilustrasi bahwa yang dilihat adalah bait suci di surga. Oke? Jadi bukan bait suci di dunia ini. Bait suci di dunia sudah tidak ada, saudara. Oke? Tapi bait suci di surga, di saat Yesus mati, bangkit, dia naik ke surga, dia menjadi imam. Lalu secara khusus, Kristus masuk di dalam bilik maha suci menjadi simbol. Dan hal inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus di saat dia menjadi imam besar, menjadi perantara bagi saudara dan saya. Jadi, Ibrani 9 ini konteksnya adalah Rasul Paulus melihat satu penglihatan atau sepengertian yang dibawa oleh Tuhan, di mana dia melihat ada imam besar, kita punya imam besar sekarang ada di bilik maha suci. Nah, di dalam Ibrani 9, secara khusus ayat 4, di saat Rasul Paulus melihat, oh berarti ada imam besar di surga, berarti Rasul Paulus tahu persis Kristus sedang menjadi perantara bagi kita. Apa itu perantara bagi kita? Ya ini, di dalam bilik maha suci. 1 kali 1 tahun, secara simbol. Tetapi bagi kita adalah, Yesus masuk ke dalam bilik maha suci, memulai satu jemaat baru, jemaat yang diundang ke Yerusalem, ya, secara rohani ini, masuk untuk diperiksa satu persatu. Rasul Paulus menulis di buku Ibrani 9 ayat 4, dia melihat bait suci, kita baca aja, ya.
Ibrani 9 ayat 4. Nah, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Oh, yang mana itu? Ini yang dilihat oleh Paulus. Dia lihat di situ, oke? Nah, semua, sorry. Di belakang tirai yang kedua. Ini konteksnya ya. Di belakang tirai yang kedua, di mana itu tirai yang kedua? Inilah tirai, oke? Inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus, oke? Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Nah, benar ya, ini dilihat oleh Rasul Paulus. Berarti Rasul Paulus melihat apa yang ada di dalam bilik emas suci. Rasul Paulus tahu tidak ada orang masuk di dalam ini kecuali imam besar. Imam 1 kali 1 tahun. Jadi di saat Rasul Paulus melihat Kristus menjadi imam besar, Rasul Paulus melihat, ya ini bilik maha suci, di dalamnya ada tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Ya, berarti ini sama ya, apa yang dilihat Rasul Paulus adalah bait suci. Nah, di dalam tabut perjanjian itu, ini saudara-saudara. Di dalam, ini bedanya sedikit ya. Di dalam tabut perjanjian, di mana? Di dalam. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana? Dan tongkat Harun yang pernah bertuliskan loh-loh batu. Yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi yang dilihat oleh Rasul Paulus, tabut perjanjian, tetapi bukan cuma loh batu seperti yang ditulis tadi 1 Raja-Raja, saudara. Di dalamnya ada juga apa? Ada buli-buli isi, ini ya, kita anggap aja buli-buli ya. Apa ini buli-buli? Mangkok lah ya. Buli-buli isi mana? Dan ada lagi 1, tongkat Harun yang pernah bertunas. Jadi ada 3. Ya. Tabut isi, tabut isinya apanya? Ada loh batu, 10 hukum ya. Lalu tongkat Harun yang pernah bertunas, lalu buli-buli isi mana. Nah, ada apa saudara-saudara? Sementara buku Raja-Raja tadi, cuma ini ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Oke? Ada apa? Di zaman setelah 1844 ini, Tuhan mendirikan satu jemaat baru. Yesus masuk ke bilik maha suci, menjadi perantara bagi saudara dan saya. Di saat kita diundang ke Yerusalem, saudara dan saya secara simbolis duduk mengelilingi bait suci, bersyukur karena sudah ada domba Paskah yang menyelesaikan dosa kita secara sempurna. Amin. Tapi hari ini, di saat penghakiman dimulai, saudara dan saya sedang diperiksa. Kamu jangan cuma nerima penebusan dari domba, tetapi harus ada juga apa namanya? Ya. Kita ini merespon penebusan tersebut. Artinya saudara dan saya, setelah 1844 ini, masuk ke dalam satu era, di mana era tersebut adalah era yang sedang dilihat oleh Rasul Paulus, ditulis di dalam buku Ibrani 9, yang dilihat oleh Paulus, di zamannya kita, tabut perjanjian bukan cuma isinya 10 hukum, saudara-saudara. Di zaman saudara dan saya, yang dilihat oleh Paulus dulu, ada tongkat Harun sekarang di dalamnya, dan buli-buli isi mana di dalam. Apa ini signifikansinya, saudara? Aduh, ini mungkin waktu sedikit ini ya. Oke, coba saya secara cepat aja. Nah, oke. Di mana posisi tongkat Harun dan buli-buli isi mana? Kalau gitu, zaman dulu. Ya. Kalau bukan di dalam tabut perjanjian. Nah, ini kita lihat aja di Alkitab. Tongkat Harun dulu. Tongkat Harun ya. Saudara kalau lihat di dalam buku Bilangan,
17 ayat 10. Bilangan 17 ayat 10. 17 ayat 10. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan bilang gini, kembalikan tongkat Harun ke hadapan, bukan di dalam, saudara ya. Taruh tongkat Harun ini ke hadapan tabut hukum, tabut perjanjian, menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Nah, saudara, kenapa Tuhan bilang? Taruh tongkat Harun, ya, bukan di dalam tabut perjanjian, di hadapan. Kenapa Tuhan kasih ini peringatan ini dalam bilangan 17? Karena ada satu pemberontakan dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram, ya, dan 200 atau 250 ya, 200 orang-orang yang dipilih oleh apa? Melalui rapat-rapat. Oke, di pasal sebelumnya ini. Ya. Korah, Datan, dan Abiram ini adalah orang Ruben dan orang apa? Dan orang Yehuda. Dan 250 orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Waduh, ada pemberontakan dilakukan oleh orang-orang ternama, orang Harun, orang Ruben, dan orang Yehuda. Ya, ini kalau secara simbolis orang yang memimpin keagamaan dan orang yang memimpin negara. Dilakukan bersamaan melawan siapa? Melawan Musa. Mereka bilang Musa ini terlalu keras, terlalu tegas. Jadi mereka tuduh Musa, gara-gara kamu Musa, ternyata perjalanan kita terlalu panjang karena kamu ini berlebihan. Lalu Tuhan bilang sama mereka, bilang, kalau gitu kita minta aja Tuhan tentukan siapa yang menjadi pemilih. Kalau memang Tuhan tentukan kamu yang jadi pemimpin, silakan pimpin. Gimana caranya? Oke, setiap suku dari 12 suku kumpulkan tongkat di hadapan tabut perjanjian. Setiap pemimpin suku taruh tongkat pemimpinnya di hadapan tabut perjanjian. Besok pagi kita lihat siapa punya tongkat yang bertunas. Itulah yang Tuhan pilih menjadi pemimpin. Jangan lagi kamu tanya-tanya dan tawar-tawar. Saudara, apa yang terjadi? Tongkatnya Harun yang bertunas. Jadi Harun menjadi pemimpin. Ya, memang Harun ini menjadi pemimpin. Musa ini nabinya, saudara. Nah, oleh karena itu mereka langsung, pemberontak ini berapa orang jumlahnya, kalau nggak salah 17.000 orang pada hari tersebut mati ditelan bumi. Bumi membuka, mengubur semua pemberontak dan keluarganya dan ternaknya. Akhirnya buminya tertutup, mereka terkubur dan mati di situ. Lalu Tuhan bilang, taruh tongkat Harun supaya tidak ada lagi pemberontakan. Jangan kamu menginterpretasi sendiri, jangan kamu pakai hikmatmu sendiri, pakai apa yang Tuhan sudah tuliskan. Itulah intinya, saudara. Tongkat Harun ditaruh di hadapan tabut perjanjian. Bagaimana dengan buli-buli semana? Buli-buli semana? Ya, kita lihat di buku Keluaran 16. Kenapa? Posisinya di mana nih buli-buli semana? Oke. Keluaran 16 ayat 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ya, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk turun-temurun. Saudara, kalau lihat bahasanya ini di hadapan tabut perjanjian. Ya. Ambil buli-buli, taruh mana di dalamnya satu gomer, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk temurun-temurun. Seperti dikatakan Musa kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Keluaran 16 ayat 33. Ya. Jadi tongkat Harun itu di luar. Ini juga di luar. Dua loh batu selalu di dalam. Oke? Ada satu lagi, saudara. Ada satu lagi. Yang tidak dilihat oleh Rasul Paulus. Ulangan 31 ayat 26. Ulangan 31 ayat 26. Ada lagi satu benda yang ditaruh bukan di dalam, tetapi di luar, tetapi di samping. Di samping. Apa ini? Ulangan 31 ayat 26. Ulangan
sorry. Deuteronomy 31 ayat 20. Ambil kitab Taurat ini, kitab apa ini? Bukan kitab Taurat, saudara. Ini tulisan-tulisan Musa. Ambil kitab gulungan tulisan Musa ini, diletakkan di samping tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Ya, jadi ada gulungan kitab Musa. Tidak ada di dalam, tapi di samping. Oke? Yang dilihat di dalam Ibrani 9 ayat 4, justru apa? Paulus tidak sebut sama sekali, berarti memang tidak terlihat. Tetapi kali ini, tongkat Harun dan buli-buli isi mana adanya di dalam. Nah, saudara-saudara, ini mempunyai suatu signifikan, ya, mempunyai suatu arti yang sangat dalam. Bahwa zaman dulu di zaman Israel, pentingnya tongkat Harun ini mungkin tidak sepenting 10 hukum. Buli-buli isi mana, pentingnya mungkin tidak sepenting 10 hukum. Tetapi di zaman di mana Rasul Paulus diberikan Tuhan penglihatan Yesus ada di bilik maha suci, Tuhan memulai satu jemaat yang baru, 1844 bait suci sedang dipulihkan, saudara dan saya diperiksa. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tongkat Harun dan buli-buli isi mana yang menjadi sebenarnya sama muatan apanya ya? Muatan message, muatan pesannya dengan apa? Dengan moral Kristus. Ya. Nah, oke, apa itu yang mau diajarkan kepada kita kalau begitu ya? Apa signifikan? Apa penting dari tongkat Harun? Kita sudah tadi bahas sedikit bahwa Tuhan akan mengembalikan seorang nabi, seorang pemimpin, ya, yang akan menjadi pemimpin bagi saudara dan saya di saat Yesus ada di bilik maha suci. Okay. Tuhan akan mengembalikan seorang yang perannya mungkin sama seperti Musa, mengembalikan semua tulisan-tulisan secara lengkap yang berkaitan dengan kehidupan saudara dan saya, mengatur, memberi nasihat, ya toh, memberi tuntunan. Nah, buku tulisan-tulisan Ellen White ini memberi muatan yang sama dengan apa yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel, yaitu bagaimana cara kita hidup menjadi umat Tuhan yang sejati. Tuhan mengembalikan. Mungkin di saat kita menjadi Korah, Datan, dan Abiram, ya, menjadi pemimpin-pemimpin sekalipun, tetapi di saat Harun tidak bersama dengan Musa, saudara-saudara. Harun bisa menjadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena ada Musa di sampingnya. Kalau Harun ditinggalkan oleh Musa, Harun jauh dari Musa, apa yang terjadi? Ya, dia buat patung lembu emas, saudara-saudara. Inilah yang dilakukan oleh Harun, sehingga kita diingatkan, ya, satu gereja yang Tuhan munculkan di akhir zaman, gereja ini boleh saja mempunyai struktur, mempunyai kepemimpinan manusia, tetapi jangan lupa Tuhan akan kembalikan seorang yang mempunyai peran sama atau mirip atau sama dengan Musa untuk menjadi pemimpin. Itulah baru menjadi ciri-ciri gereja yang Tuhan mau pakai di akhir zaman, mengembalikan tabiat Kristus. Nah, bagaimana dengan buli-buli isi mana? Oke. Hal-hal apa yang diingatkan, ya? Hal-hal apa yang diingatkan dengan buli-buli isi mana, saudara-saudara? Ada yang punya pendapat mungkin? Hal-hal apa yang berkaitan dengan mana, sehingga mana ini sangat penting untuk diingatkan kepada umat di akhir zaman. Begitu pentingnya sama dengan sepenting kita tahu 10 hukum Tuhan. Kira-kira hal apa? Ya, mana ini kan roti yang tidak beradi. Kalau diingat perjalanan ini udah boleh itu, boleh saya jawab, Pak? Iya, boleh. Jadi pengertian saya itu mana itu adalah roti yang tidak beradi, yang dimana pada waktu umat Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang, ke gurun, mereka tidak punya makanan, diberikan roti oleh Tuhan. Itu mana. Ya. Tapi maknanya ya itu yang saya tahu apa itu maknanya. Mana itu. Oke. Makasih ya, Pak John, ya.
Jadi mana ini bukanlah roti sebenarnya, tetapi mana ini adalah makanan yang turun dari langit. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Tapi mana juga harus diolah Betul. supaya bisa dimakan. Mana ini turun setiap hari. 6 hari dalam seminggu. Kecuali 1 hari dalam 1 minggu. Hari apa itu? Hari Sabat dia tidak turun. Sabat. Hari Jumat kumpulkan 2 kali lipat supaya Sabat dinikmati, tidak akan turun pada hari Sabat. Jadi ada hal yang diingatkan kepada kita melalui mana ini, ya. Keluaran Roti 16 ayat 33, 34. Saudara, banyak yang kita bilang, oh ini Sabat, ini 10 hukum kan diberikan pada bangsa Israel. Nah justru the first mention, pertama kali Alkitab sebut Sabat, bukan di 10 hukum, saudara-saudara, ya di Keluaran 16 ini. Ya. Jadi Sabat sudah menjadi hukum bahkan sebelum 10 hukum ditulis oleh Tuhan di Sinai. Ya. Sabat ini menjadi suatu, makanya Tuhan bilang ingatlah hari Sabat. Ya, jadi hal-hal yang mau diingatkan oleh Tuhan melalui mana ini begitu penting adalah apa? Paling tidak ya, Sabat. Sabat yang mana ini? Yang 7 hari raya? Oh bukan. Karena di zaman kita sudah tidak lagi perlu dirayakan itu. Tetapi Sabat hari yang ke-7, hendaklah kamu tidak melakukan pekerjaanmu hanya demi makan aja, nggak perlu. Sabat diberikan pada kita supaya kita mengerti bahwa kita ini miliknya Dia. Nah, ini Sabat. Nah, jadi begitu penting Tuhan mau mengembalikan identitas yang sudah hilang selama ini, generasi ke generasi, gereja, satu gereja, gereja lain, gereja yang muncul, pada saat Yesus masuk ke dalam bilik masuci, Tuhan mau mengembalikan materai milik Tuhan yang hidup, yaitu apa? Sabat. Saudara, Sabat ini bukan hanya hari ibadah. Kita mau hari ibadah, mau hari Selasa ibadah pun enggak apa-apa. Tapi lebih daripada sekedar hari ibadah, Sabat ini adalah menjadi simbol bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Ini Kejadian 1 ini menerangkan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, segala isinya dalam 6 hari, hari ke-7 menjadi milik Tuhan. Tuhan tidak main-main dalam hari Sabat, sehingga Tuhan mengingatkan kita melalui mana. Oke? Itu satu hal. Makanya satu gereja dimunculkan setelah 1844, Tuhan kembalikan, pertama kali Tuhan memberikan pengertian kembali mengenai apa? Pentingnya Sabat hari yang ke-7. Oke? Nah, ini lalu apa? Kedua, hal apa lagi yang diingatkan oleh kepada kita oleh mana? Saya ingat satu hal, saudara-saudara. Pertarakan. Apa ini pertarakan? Ya. Penguasaan diri. Kenapa ini? Saudara tahu, kita diingatkan kembali melalui mana ini? Gimana ya ini bukunya? Saudara ingat di saat ada pemberontakan Bilangan 11 ayat 4. Coba ya, dalam Bilangan 11, nah, orang-orang bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut, saudara? Iya. Bersungut-sungut karena apa? Bosan makanan mana aja terus. Nah, di saat minta mana terus, lalu mereka bilang, teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang lihat kita kurus kering, tidak satu apapun kecuali mana ini saya yang kita makan. Lalu apa? Di dalam Bilangan 11 ini, mereka meminta sama Musa, kasih dong daging. Bosan ini makan mana terus setiap hari. Musa bilang sama Tuhan, ini bangsa pemberontak. Nah, lalu apa dibilang di sini? Lalu Tuhan bilang, oke, kasih tahu, kuduskan mereka karena besok mereka akan saya kasih daging. Bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 hari, 5 hari, 20 hari, saya akan kasih makan 1 bulan penuh saya akan masih makan daging. Karena apa? Karena itulah yang diminta oleh kedegilan mereka. Jadi Tuhan mau kita makan suatu makanan yang walaupun membosankan, tetapi sehat, dan membuat kita ini, tubuh kita kuat secara jasmani dan rohani, tetapi bangsa Israel cuma apa? Cuma senang apa yang enak di lidah, saudara-saudara. Ya, jadi ini penting Tuhan berikan kita peringatan lagi mengenai pertarakan, supaya jemaat Tuhan yang di akhir zaman ini ingat,
makanan kita ini mana, jasmani dan rohani. Rohani artinya kita makan firman Tuhan, jasmani artinya apa? Kita harus mengadakan penguasaan diri, harus sehat secara badan. Apa yang terjadi bangsa Israel pada hari itu, saudara-saudara? Besoknya burung puyuh datang, berapa satu hari perjalanan itu burung puyuh sebelah kanan ada mati jatuh dari langit. Sebelah kiri ada mati juga ada jatuh dari langit. Mereka makan sampai ternyata dibilang apa? Sampai keluar dari apa? Dari hidungnya. Lalu ada dilanjutkan dalam Alkitab dikatakan apa? Sementara mereka masih makan, ada tulah yang Tuhan berikan. Wabah Tuhan hukum. Banyak sekali kemudian mereka mati di saat itu karena apa? Karena rakusnya mereka. Jadi Tuhan berikan peringatan pada bangsa Israel, kalau memang mana yang saya kasih makan untuk kamu, supaya kamu sehat ini, jangan cari makanan-makanan yang memang hanya karena kamu punya selera, supaya kamu tidak binasa. Jadi saudara-saudara, penting nggak kira-kira di zaman Tuhan sekarang ini, di zaman Tuhan mendirikan gereja terakhir ini, suatu pekabaran mengenai kesehatan. Aduh, luar biasa saudara. Tuhan tidak main-main dalam kesehatan kita ini, tidak main-main. Tuhan mau kita menjadi sehat, jasmani, bukan hanya rohani. Perlu penguasaan diri, makanya Tuhan kasih pekabaran mengenai mana di zaman, nah ini yang dilihat oleh Rasul Paulus. Oke? Ada hal-hal lain lagi nggak? Ada satu hal. Bangsa campuran. Nah, ini masih di dalam ayat yang sama, saudara, kalau lihat di dalam Bilangan 11, yang memulai persungutan, yang memulai merengek-rengek, ini adalah bangsa campuran. Ya. Jadi mana ini mengingatkan kita, jangan sampai ada bangsa campuran di dalam kehidupan kita. Bangsa campuran ini akan membuat perjalanan bangsa Israel ini menjadi berat. Siapa ini bangsa campuran? Di dalam buku mana ini? Bilangan 11 ayat 4 ditulis bukan campuran tapi bajingan. Saudara, apa nih bangsa bajingan? Nggak masuk akal ya. Tetapi bahasa aslinya bangsa campuran. Siapa bangsa campuran? Keluaran 12 ayat berapa itu bangsa campuran? 38. Bangsa campuran ini keluar dari Mesir sama-sama dengan umat Tuhan, tapi mereka bukan umat Tuhan. Ya. Mereka mencari Tuhannya bangsa Israel hanya karena mereka mau mengharapkan hal-hal yang memuaskan kedagingan mereka. Hebat ya, Tuhannya bangsa Israel bisa bikin ini, mari kita ikut. Tetapi di saat krisis tiba, bangsa campuran inilah saudara-saudara yang paling pertama bersungut-sungut. Jadi kalau gitu kita yang mana saudara-saudara? Ya, Tuhan ingatkan di zaman sekarang, hati-hati, jangan ada bangsa campuran. Kita ini benar-benar adalah orang Israel, walaupun ditawan di Mesir, Tuhan memanggil bangsa Israel yang murni. Bukan secara darah, saudara-saudara. Yang memiliki iman seperti Abraham. Yang memiliki iman seperti Kristus. Inilah bangsa campuran. Oke? Nah, jadi, ya paling tidak tiga hal ini ya. Jadi paling tidak 3 hal ini, Tuhan mau mengembalikan, saudara, bukan cuma 3 hal ya. Ini sebenarnya mencakup seluruh kehidupan di dalam pertumbuhan kita menjadi umat Tuhan. Ini adalah hal-hal yang sangat maha penting untuk kita menjadi bangsa yang diharapkan oleh Tuhan melalui Musa. Tuhan akan membuat kita masuk menjadi bangsa yang memiliki penguasaan diri, yang jauh dari bangsa campuran, kita memiliki iman Abraham secara murni, supaya kita menerima materai Tuhan yang hidup, yaitu hari Sabat. Nah, saudara, tentu ya kita tahu di dalam pergerakan kita ini Tuhan menitipkan tulisan-tulisan yang luar biasa, ya. Yang luar biasa, karunia bernubuat,
diberikan kepada gereja terakhir melalui seorang perempuan yang menjadi pendiri gereja kita, supaya kita ini apa? Supaya kita tahu bagaimana cara menjadi umat yang baik. Tentu mungkin jalan-jalannya, nasihat-nasihatnya, mungkin bagi kita merasa, waduh, seperti Korah dan Tanah Abiram ya, katakan pada Musa, aduh Musa berat sekali tuntutannya. Tapi bukan berat, sebenarnya kalau kita mau dengan rendah hati, kita mau ikut jalan-jalannya, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan, ini adalah jalan-jalan supaya kita tidak sakit jasmani dan rohani. Oke, saudara-saudara, ini waktu berlalu begitu cepat, sekarang sudah jam 8. Mungkin sejauh ini dulu, apa ada pertanyaan? Oke, terima kasih Bang Brother Ramon. Jika ada pertanyaan langsung unmute, saudara-saudara. Mohon izin Ya. Bu Lili. Silakan Pak John. Ya, ini menarik sekali ini pelajaran kita malam ini. Cuma ada beberapa yang ada satu tambahan ya, mengenai tadi hukum Pak Rama mengatakan mengenai hukum kesehatan itu tadi disinggung juga. Itunya contoh yang paling khas sekarang itu adalah karantina, undang-undang karantina. Terus mengenai ini cuma tambahan aja Pak ya. Ya. Mengenai lepra itu memang dia di kelainan kulit itu disebabkan oleh kuman basil yang tahan asam. Jadi itu kulit itu jadi warna putih-putih kayak kudis istilahnya gitu. Dan itu tidak merasa sakit ditusuk dengan jarum. Sehingga orang lepra itu kadang-kadang jari-jarinya udah putus dia nggak tahu. Nah, itu tambahan aja Pak. Biar ada pengetahuan sedikit ya di sini. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan nih Pak ya. Ya. Yang pertama itu ada tabut perjanjian. Saya udah pernah tanya belum ini, tapi itu ada di mana sampai sekarang? Itu satu. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa Paskah itu diturunkan 400 tahun yang lalu. Saya nggak ngerti nih. Paskah itu, perayaan Paskah. Tolong dijelaskan itu. Kemudian berikutnya mengenai tongkat Harun. Tongkat Harun itu kalau saya baca di Bilangan 17 ayat 3 itu pada ayat 3 ya, pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Jadi berarti tongkat dari suku Lewi. Ya. Tapi sudah dituliskan nama Harun. Ya itu saya nggak tahu bagaimana perjaman itu. Kemudian ya itu aja dulu lah Pak. Mohon banyak ini. Apa-apa Pak John. Ya, jadi memang Harun adalah orang Lewi, Pak. Jadi ya pemimpin, kenapa orang Lewi menempati posisi yang khusus karena mereka dikhususkan untuk pelayanan. Bangsa Lewi tidak boleh punya tanah, nggak boleh punya kebun karena tugasnya mereka dalam melayani. Lewi yang punya 3 anak, Gerson, Merari, dan siapa lagi ya? Kehat. Nah, ini 3-3-nya dikhususkan untuk pelayanan. Jadi ya mereka ini memang Tuhan mau menjadi di garis depan di dalam urusan kerohanian, gitu. Jadi di saat ada pemberontakan Korah dan Tanah Abiram, mereka mau kepemimpinan Musa dan Harun dibongkar. Ya mereka ini suku Yehuda dan suku Ruben berkoalisi untuk menggulingkan kepemimpinan yang Tuhan sudah pilih. Nah, makanya Tuhan pilih tetap pemimpinnya adalah suku Lewi. Dari suku Lewi ini secara rohani ya kitalah di dalam gereja ini. Suku Lewi secara rohani adalah jemaat Tuhan yang akan memimpin semua umat manusia untuk mengerti di dalam pelayanan. Jadi tugas kita ini adalah supaya orang-orang boleh mengerti siapa yang kita sembah. Nah, tadi pertanyaan yang berikut, Pak John nanya apa ya? Mengenai Paskah. Ya, Paskah itu diturunkan hampir 100 tahun kemudian. Nah, 400 tahun dari mana dihitungnya itu? Paskah yang pertama kali diberikan adalah di saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Pak. Ya, itu ya, betul. Tapi perayaannya
tulah yang ke terakhir, anak sulung mati ini. Nah, Tuhan perintahkan bangsa Israel setiap keluarga bawa domba, potong ini, sembelih, darahnya taruh di palang pintu. Mereka ikatkan, makan sambil berdiri, ikat pinggang, pakai sepatu. Ini semua adalah simbol. Kalau kita lihat di Efesus 6, Rasul Paulus memberikan simbol apa ini? Berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa? Supaya baju kebenaran, jubah tidak lepas. Berkasutkan kerelaan pemberitaan Injil supaya kita ini simbol. Tetapi Paskah yang pertama adalah di saat mereka mau keluar dari Israel. Itu terjadi tanggal 14 bulan yang pertama. Dari Mesir kali, Pak. Dari Mesir. Nah, di saat mereka merayakan pertama, 40 tahun sesudah Paskah pertama itu, kalau kita lihat, mereka masuk lagi di kota Jericho itu mereka pun masuk pada hari Paskah. Jadi genap 40 tahun. Itulah Prapaskah yang pertama, dan 40 Paskah yang pertama itu mereka rayakan di saat mereka ada di padang gurun. Terus mereka rayakan, lalu berturun-turun sampai mereka dirikan bait suci yang pertama. Salomo dirikan bait suci yang pertama. Dulu ada api dari surga turun. Pada tanggal 10 bulan ke-7, Tuhan hadir sendiri. Nah, mereka rayakan terus. Bait suci Tuhan itu didirikan oleh Salomo, tetapi apa yang terjadi? Ya, mereka tetap tidak menurut perintah Tuhan. Akhirnya bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Assyria, bangsa Babylon. Dihancurkan itu yang didirikan oleh Salomo, itu sekitar tahun 606. Gitu. Lalu apa yang dihancurkan oleh Salomo, dihancurkan oleh bangsa Babylon, bangsa Israel di tahun 70 tahun. Setelah 70 tahun, inilah Nabi Daniel menuliskan buku Daniel 9, 10, 11, 12, meramalkan perintah kembali untuk membangun Yerusalem. Ya. Jadi dari Raja Kores, lalu ada Raja Darius, ada Raja Artasasta kasih perintah bangun kembali itu bangsa Yerusalem. Kenapa? Karena kasihan bangsa ini nggak punya rumah. Lalu dibuatlah perintah tersebut. Inilah yang menjadi nubuatan. Ya kan? Dibangun kembali. 49 tahun kemudian sudah selesai. Ya toh, ini ada di nubuatan Daniel, kita nggak sempat bahas yang lalu di Daniel 9. Sesudah bait suci yang selesai itu bait suci kedua, Pak. Gitu? Bait suci kedua, lalu itu terus menjadi simbol kehebatan bangsa Israel juga. Lalu terus disitulah Yesus hadir. Ya, di bait suci yang kedua itu dia berjalan-jalan di pelataran di bait suci yang kedua yang dibangun, yang selesai sekitar tahun berapa itu ya? 408 mungkin ya, sebelum Masehi. Nah, setelah itu selesai, setelah Yesus turun, lahir di dunia, dia berkhotbah, itulah bait sucinya. Nah, tetapi nggak tahu bait suci ini ada tabut perjanjian itu di mana, nggak tahu, Pak. Nggak tahu, mungkin kalau dalam benak saya, mungkin Tuhan angkat ke surga setelah apa? Mungkin sebelum ditawan oleh bangsa Assyria. Ya toh, dulu waktu bangsa Filistin berperang dengan bangsa Israel, tabut perjanjian pernah dicuri kan? Ya kan, pernah dicuri sama bangsa Israel, paling tidak 40 tahun ada di bangsa Filistin, lalu dikembalikan lagi. Ya, di zamannya para hakim-hakim. Lalu saya rasa di saat bangsa Assyria menghancurkan kota bait suci yang pertama, mungkin saya rasa Tuhan sudah angkat. Karena di bait suci yang kedua, sudah tidak ada lagi itu tabut perjanjian. Cuma sebagai rutinitas, ya toh. Bangsa yang ditawan di Babylon ini, mereka tetap banyak di Babylon, tidak pulang ke Yerusalem, sehingga menjadi pengaruhnya mereka ini sangat besar di dalam kehidupan kerohanian bangsa Israel yang di dalam bait suci kedua. Sehingga Yesus datang, mereka tidak kenal. Itulah yang Yesus katakan di saat dia hampir mau disalib, dia katakan, ini Yerusalem, kota yang kamu banggakan, kamu tidak tahu tidak akan ada batu di atas batu yang lain. Kemudian tahun 70 Masehi dihancurkan oleh bangsa Romawi. Sampai sekarang tidak ada lagi jejaknya. Dibuatlah itu Masjid Al-Aqsa sekarang ya. Ya, jadi kalau ditanya di mana itu, nggak ada yang tahu, Pak. Ya, terima kasih. Satu lagi pertanyaan saya, boleh nggak? Ya, betul. Mengenai kaki Dian ini. Ya. Kaki Dian ini kan saya di kampung saya, di daerah saya itu ada di ibu kota Kabupaten Minahasa Utara, ya, kaki Gunung Kelabal itu ada tulis kaki Dian, dan di situ dilambangkan
7 mangkok Ya. ditopang oleh satu itu. Nah, 7 mangkok ini saya pernah dijelaskan oleh, saya lupa siapa, bahwa itu berisi minyak. Minyak itu dilambangkan sebagai roh gitu. Nah, Ya. nah, terus sampai situ aja saya ngerti. Apakah ada kelanjutan lagi enggak? Ya, kalau kita lihat di dalam buku Wahyu dijelaskan ini apa artinya ini 7 kaki dian yang ada dibuat oleh di saat bait suci di dunia ini pun akan digenapi sebagai akan mempunyai pengenapan juga setelah Yesus disalib. Ya, 7 kaki dian ini sebenarnya simbol dari 7 jemaat, Pak. Itu di dalam buku Wahyu dilihat. Ya, buku Yohanes dibawa oleh Tuhan, dibawa ke penglihatan, dia masuk ke bilik suci dulu ya. Dia melihat 7 kaki dian. Lalu Tuhan memberikan keterangan, apa ini 7 kaki dian? Inilah 7 kaki dian itu adalah 7 jemaat. Ya, jadi jemaat di saat Yesus disalibkan dan dia bangkit, dia naik ke surga, mulai jemaat yang pertama di Efesus ya. Jemaat yang murni seperti jemaat mula-mula, lalu jemaat urutannya saya lupa, sampai jemaat yang ke-7 Laodikia. Ini adalah fase bagaimana jemaat Tuhan mengalami progres ya, sampai jemaat yang teraniaya, sampai terang Tuhan benar-benar hilang, lalu sampai jemaat yang ke-7, jemaat yang ke-8 ini adalah Philadelphia yang murni, yang Tuhan puji, yang Tuhan katakan inilah ya jemaat yang hebat lah. Ini kita percaya inilah jemaat yang muncul di tahun 18 sesaat sebelum 1844. Di saat orang-orang benar-benar siap menanti kedatangan Tuhan, di saat orang-orang mau siap untuk hari penghakiman, ini adalah jemaat yang Tuhan rindukan. Bagaimana jemaat yang terakhir harus menjadi seperti itu kembali. Laodikia, pengetahuannya banyak, yang Tuhan sudah buat di dalam gereja ini banyak, tetapi sayangnya merasa hebat, nggak tahu, sudah merasa lebih, orang Manado bilang makan puji, Pak. Jadi Laodikia inilah jemaat kita yang terakhir. Terima kasih Pak Ramon. Iya Pak Johan. Kalau ada pertanyaan lagi saya coba itu kalau belum ada. Siap. Ada pertanyaan di chat box, saya akan bacakan. Dari J. Siagian, pertanyaan saya Pak Ramon, apakah paralelnya bilangan 11 ini reformasi kesehatan di zaman kita sekarang ini? Lebih memilih instan dan meninggalkan New Start. Karena saya lihat sekarang ini umat SDA lebih memilih yang instan daripada pola New Start. Terima kasih. Oke. Ya, yang dimaksud dengan instan atau yang instan ini apa? Mungkin obat-obatan mungkin ya, seringkali menjadi jalan pintas. Ya. Seringkali kita memakai obat-obatan, kimia dan sebagainya. Ya kalau tekanan darah naik, ya makan aja obat pengencer, ya toh. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya Tuhan mau mengembalikan kita ini bukan hanya untuk kepada kesehatan yang berdasarkan kepada penyembuhan, tetapi kepada pencegahan dan perubahan gaya hidup. Ya toh. Tentu kalau memang kita cuma pakai obat-obatan kimia, ya nggak perlu lagi penguasaan diri lah ya. Yang penting mau makan enak, tetapi nanti ada obatnya ya. Tapi Tuhan mau merombak segala sesuatu ini dari pola makan kita, dari meja makan kita, dari kulkas kita, saudara-saudara, supaya kita ini mempunyai satu kekuatan mental yang kuat dan juga fisik yang sehat. Tentu ini harus kembali kepada pola apa nih tadi disebut New Start. Ya, ini suatu mulai yang baru. Nah, New Start sendiri adalah konsep yang yang kita bicarakan di gereja kita ini sebagai 8 obat alami, yaitu apa? Nutrisi, N-nya nutrisi, E-nya exercise, olahraga, W-nya water alias minum yang cukup. Start-nya apa itu? Sunshine, matahari juga cukup. Temperance, itu lagi ya, pengendalian diri. Lalu air atau udara yang bagus. Lalu R-nya istirahat yang cukup.
Dan T yang terakhir adalah apa? Trust in God, yaitu percaya sama Tuhan. Inilah pola hidup yang harus dimiliki oleh umat Tuhan di akhir zaman sekarang ini. Sehat secara rohani, mempunyai obat 8 alami, bukan hanya instan, yaitu obat-obatan kimia semata. Jadi kita berdoa supaya Tuhan mau mengembalikan semua hukum kesehatan ini, dihidupkan di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Pak, sekian pertanyaannya. Mungkin juga makanan instan juga termasuk kali ya Pak Iya. Ramon ya. Oh ya, Mie instan. makanan yang disiapkan secara instan, ya itu juga mungkin perlu dihindari juga. Junk food ya. Oke. Jika ada lagi pertanyaan, silakan bisa di chat box atau langsung di unmute. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ya inilah, jadi kalau nggak ada, saya rasa saya simpulkan bahwa Tuhan mau mengembalikan identitas. Tuhan memulai umatnya dengan bangsa Israel. Jasmani. Diberikan secara lengkap untuk zaman itu. Tetapi belum dilaksanakan secara sempurna. Nah, pada akhirnya nanti sebelum Yesus datang kedua kali, ada satu umat yang harus melengkapi, yang harus hidup sempurna. Ya, kita nggak bisa sempurna ya, tetapi kesempurnaan adalah apa? Sempurna adalah seorang yang bertumbuh. Itulah sempurna. Ya, kita lebih baik daripada kita yang kemarin. Inilah menjadi moto bagi kita. Tuhan kasih guideline, Tuhan kasih gambaran-gambaran, Tuhan kasih karunia bernubuat, Tuhan kasih karunia untuk mengetahui, punya hikmat di dalam gereja kita, dan baca buku-buku itu luar biasa, saudara-saudara. Dulu juga saya orang dunia, nggak tahu, malas juga baca-baca tulisan-tulisan ini, tapi saat kita kembali, ternyata identitas kita ini adalah identitas sebagai umat Tuhan yang Tuhan harapkan menjadi sempurna di atas dunia ini. Selalu dimulai dengan apa? Kesempurnaan tabiat Kristus dulu. Ya. Sabat menjadi materai diberikan pada kita supaya kita ini percaya kepada Kristus sepenuhnya, bukan hanya mulut pengakuan, tetapi menjadi pilihan-pilihan hidup kita, aspek kehidupan kita, cita-cita kita, semua kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Oke, baca tulisan Ibu Ellen White, koleksinya, buku-bukunya ada di mana-mana. Ya, inilah menjadi hal yang membuat kita menjadi siap menjadi umat Tuhan. Oke, Ada buku kemenangan akhir. Ya, ada buku kemenangan akhir juga yang luar biasa isinya, Pak. Tapi belum selesai saya baca. Masih Oh ya. perjalanan pendeta. Dikasih sama Pak Pendeta Roy. Oh ya. Baik hati. Baca dari bab pertama, bagaimana Tuhan di saat bangsa Israel ya yang dikunjungi oleh Yesus menolak dia. Jadi ini menjadi gambaran di saat Yesus datang lagi kedua kali, yang mengaku umatnya sekalipun tidak akan menerima Injil. Alias apa? Cuma pengakuannya percaya kepada Yesus, tapi tidak ada kenyataan dalam hidupnya, dalam pilihan-pilihan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi dahulu, terjadi kemudian. Tadi 1 Korintus 10, semua yang terjadi pada bangsa itu adalah pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Pengkhotbah 1:9, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, yang sudah terjadi akan terjadi lagi. Kalau umat Tuhan memberontak, umat Tuhan di akhir zaman pun, saudara-saudara, jangan-jangan memberontak. Aduh, inilah. Ya. Jangan Pak Ramon pernah dengar kata-kata kafir nggak? kafir. Iya, tapi di Alkitab kan nggak ada. Itu dari seberang ya. Kawan kita dari seberang. Jadi kafir itu, mereka selalu bilang kafir. Tapi buat saya tuh, saya bangga. Karena kafir itu adalah kayak firman. Katanya. Ya, teman itu ya Pak. Kasih. Gitu ya. Tuhan lah. Bangsa kafir di Alkitab sih banyak kayaknya mestinya ya. Tapi ya itulah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kayak firman. Kayak firman. Ya. Oke. Oke, jika tidak ada lagi, saya minta Brother Ramon untuk menutup kita di dalam doa.
Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan melihara kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk datang padamu Tuhan, yang hanya boleh terjadi apabila kami datang pada Kristus. Karena kami sendiri tidak sanggup melakukannya Tuhan. Biarlah kasih karunia Kristus boleh menjadi bagian kami, Tuhan boleh menerima kami apa adanya Tuhan. Tapi biarlah itu semua menjadi suatu peringatan bagi kami bahwa kami harus bertumbuh. Karena percaya kepada Kristus mengharuskan kami untuk memilih pilihan kami, semua yang ada pada kami Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sedang memeriksa kami Tuhan di dalam era terakhir ini, apabila Yesus mau mengakhiri semua dan boleh datang ke dunia menjemput umat-umatnya. Tuhan sedang memeriksa masing-masing kami, menilik hati kami Tuhan. Di mana kami berada. Apa yang kami lakukan biarlah semua ini hanya berdasarkan firman Tuhan, bukan karena pilihan diri sendiri, atau karena hikmat manusia, ataupun kekuatan kami sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang sudah diberikan pada kami melalui pelajaran-pelajaran yang sederhana dan rumit sekalipun, semua ini mengarahkan mata kami bahwa kamilah menjadi umat yang Tuhan tunggu untuk hadir di akhir zaman ini. Menjadi umat yang akan menyelesaikan pemberitaan Injil, supaya Yesus boleh datang. Untuk itu Tuhan, penghakiman akan berlaku pada kami sendiri dulu Tuhan. Supaya Tuhan menilik kami, dan kami berhasil didapati setia, Tuhan berikan kami materai sabat, dan orang-orang boleh mengerti siapa Yesus dan Tuhan yang kami sembah. Tuhan, pilihan-pilihan kami adalah pilihan-pilihan yang seringkali cacat, pilihan-pilihan yang salah dari kehidupan kami, berkeluarga, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, pilihan karir kami, Tuhan, pilihan piring nasi kami, piring makanan kami, Tuhan, hal-hal yang kami harus hindari, sekalipun adalah hal-hal yang banyak yang Tuhan rindu untuk jauhkan dari kami, supaya kami menjadi orang yang lebih sehat dan bahagia jasmani dan rohani. Biarlah Tuhan pegang tangan kami masuk dalam suatu kehidupan yang baru, dengan pilihan-pilihan yang baru, yang ujungnya akan membawakan kami hasil yang diharapkan, yaitu kebahagiaan yang sepenuhnya. Tuhan, isi kehidupan kami hari demi hari dengan hal-hal yang baik, dan senengkanlah wajah-Mu kepada kami masing-masing Tuhan, dan supaya mata kami tertuju pada salib, kami boleh bertumbuh sesuai dengan harapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas pertemuan ini, Tuhan satukan kami lagi di hari yang akan datang, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Brother Ramon Tengkano dan semua jemaat dan tamu-tamu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, besok malam kita akan ada KPA dengan Brother Ronald Robin, dan hari Sabat juga dengan Brother Ronald Robin, hari Senin depan dengan Bang Ucok Panggabean, dan hari Selasa kembali lagi dengan Brother Ramon Tengkano. Terima kasih banyak saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang istirahat kita. Kita bangun pagi dengan kekuatan yang baru dan kesegaran baru, sebab Tuhan penolong kita. Amin. Selamat malam, Tuhan Malam Yesus semuanya. memberkati. Selamat malam semua. Selamat Pak Ramon. Terima kasih. Pendeta Roy sudah lihat ya. Selamat malam. Pas Siagian, linknya link yang sama ya, yang malam ini juga, hari ini juga. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak Siagian. Tuhan berkati. Thank you Bu. Ya, makasih. Iya Bu. Oke, saya mohon leave ya. Oke. Ya, saya juga pamit ya. Terima kasih Pak Ramon. Kita akan live dalam perhitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1.